Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rita Lestari dan Sarah Hasabila akan menjelaskan tentang strategi dan metode pembelajaran bahasa Indonesia SD. Yang pertama, strategi pembelajaran bahasa Indonesia SD. Pengertian strategi pembelajaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Yang kedua, strategi pembelajaran merupakan pendekatan dalam mengelola kegiatan dengan mengintegrasikan urutan kegiatan, peralatan, dan bahan serta waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan secara aktif dan efisien. Selanjutnya, klasifikasi strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran secara langsung merupakan pembelajaran yang banyak diarahkan oleh guru. Strategi pembelajaran tak langsung, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Strategi pembelajaran interaktif menekankan pada diskusi dan sharing di antara peserta didik. Strategi pembelajaran empirik atau eksperiential berorientasi pada kegiatan induktif, berpusat pada peserta didik dan berbasis aktivitas. Yang terakhir, strategi pembelajaran mandiri. Strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Strategi pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, strategi pembelajaran menyimak. Strategi pembelajaran dan strategi pertanyaan dan jawaban atau PC. Strategi kegiatan menyimak secara langsung atau KML. Strategi menyimak dan berpikir langsung atau MBL. Yang kedua, strategi pembelajaran berbicara. Strategi amati bicara atau yang amabira. Selanjutnya, strategi pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, strategi pembelajaran bahasa tulis. Strategi pembelajaran membaca meliputi strategi kegiatan membaca langsung atau KML. Artinya, mengembangkan kemampuan membaca secara komprehensif, membaca kritis, dan mengembangkan perolehan pengalaman siswa berdasarkan bentuk dan isi bacaan secara ekstensif. Yang kedua, strategi SI3R, question, survey, question, read, research, dan review. Membentuk kebiasaan siswa berkonsentrasi dalam membaca, melatih kemampuan membaca cepat, melatih gaya peramalan berkenaan dengan isi bacaan, dan mengembangkan kemampuan membaca kritis dan komprehensif. Selanjutnya, membaca strategi membaca tanya jawab atau MTJ atau request reading question, mengembangkan kemampuan membaca komprehensif, memahami alasan pengambilan kesimpulan isi bacaan, dan peramalan lanjut berkenaan dengan isi bacaan. Selanjutnya, strategi membaca dan berpikir secara langsung atau MBL, melatih siswa untuk berkonsentrasi dan berpikir kritis guna memahami isi bacaan secara serius. Selanjutnya, strategi penghubungan pertanyaan jawaban atau PPJ, mengembangkan kemampuan siswa dalam memperoleh berbagai informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan berbagai bidang. Selanjutnya, strategi pengelompokan dan pemetaan isi bacaan atau PIB, mengembangkan kemampuan siswa dalam menyusun dan memahami bagan, mengelompokkan, memetakan isi bacaan, misalnya
bacaan cerita, dan memetaan isi bacaan secara umum. Strategi pembelajaran bahasa Indonesia. Strategi pembelajaran menulis. Strategi proses menulis terbimbing atau PMT. Mengajar siswa dengan kegiatan menulis dengan mencontoh model karangan yang telah dibacanya. Dan strategi menulis secara langsung atau MSL. Strategi MSL atau DWA, Direct Writing Activities, dilakukan misalnya pada saat siswa menulis buku atau menulis dalam buku harian dan menulis karya ilmiah. B. Metode pembelajaran bahasa Indonesia. Pengertian metode pembelajaran. Metode adalah jalan yang harus kita tempuh dalam rangka memberikan sebuah pemahaman terhadap murid tentang pelajaran yang mereka akan pelajari. Sedangkan metode pembelajaran adalah prosedur urutan, langkah-langkah, dan cara yang digunakan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Pranowo tahun 2014, halaman 265. Menjelaskan metode adalah analog dengan jalan yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan. Jenis-jenis metode pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, metode audiolingual, di mana mengutamakan drill atau pengulangan. Yang kedua, metode komunikatif, mencakup semua keterampilan berbahasa. Yang ketiga, metode produktif, siswa dapat menuangkan gagasan yang terdapat dalam pikiran ke dalam keterampilan berbicara dan menulis secara runtun. Yang keempat, metode langsung, berasumsi bahwa belajar bahasa yang baik adalah belajar yang langsung menggunakan bahasa secara intensif dalam komunikasi. Yang kelima, metode partisipatori, menekankan keterlibatan siswa secara penuh. Yang keenam, metode membaca, bertujuan agar siswa mempunyai kemampuan memahami teks bacaan yang diperlukan dalam belajar siswa. Jenis-jenis metode pembelajaran bahasa Indonesia. Yang ketujuh yaitu metode tematik. Semua komponen materi pembelajaran diintegrasikan ke dalam tema yang sama ke dalam suatu unit pertemuan. Yang kedelapan, metode kuantum, mengutamakan kecepatan belajar dengan cara partisipatori peserta didik dalam melihat potensi diri dalam kondisi penguasaan diri. Yang kesembilan, metode diskusi, proses pembelajaran melalui interaksi dalam kelompok. Yang kesepuluh, metode kerja kelompok kecil atau small group work, mengorganisasikan siswa dalam kelompok kecil. Selanjutnya, penerapan metode pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam materi pembelajaran mendengarkan di SD, metode pengajaran mendengarkan yang pertama metode audiolingual, metode komunikatif, metode integratif. Teknik pembelajaran mendengarkan yang pertama mendengarkan cerita, tujuannya adalah siswa dapat memaknai dengan cermat, cepat, dan tepat tentang cerita yang didengarkannya. Yang kedua, mendengarkan berantai, tujuannya siswa dapat memahami informasi yang dibisikkan oleh temannya dengan cermat, cepat, dan tepat. Penerapan metode belajar bahasa Indonesia materi pembelajaran berbicara di SD. Metode pengajaran berbicara yang pertama metode audiolingual, metode produktif, metode langsung, metode komunikatif, metode integratif, metode partisipatori. Teknik pembelajaran berbicara yang pertama bermain peran. Tujuannya siswa dapat memerankan tokoh tertentu dengan ucapan yang tepat. Siswa menirukan gaya tokoh yang diidentifikasikan dengan ucapan yang mirip atau sama. Yang kedua, cerita berangkai. Tujuannya, siswa dapat melanjutkan cerita yang disampaikan temannya dengan tepat dalam lingkup topik yang sama. Yang ketiga, menerangkan obat atau makanan atau minuman atau benda lainnya. Tujuannya, siswa dapat menjelaskan sesuatu secara runtut dan benar. Penerapan metode pembelajaran bahasa Indonesia pada materi pembelajaran membaca di SD. Metode pengajaran membaca yaitu metode membaca, metode komunikatif, metode integratif, metode tematik, metode kuantum, metode partisipatori. Teknik pembelajaran membaca yang pertama adalah mengubah bacaan ke dalam gambar. Tujuannya, siswa dapat memaknai bacaan dengan cara membuat gambar menurut persepsinya. Yang kedua, membaca bergantian. Tujuannya adalah
Teknik pembelajaran membaca bergantian adalah agar siswa dapat membaca bersuara sesuai dengan intonasi dan lafal yang tepat. Yang ketiga, membaca memindai, yaitu siswa dapat menemukan secara tepat kata, nomor, lambang, dan apa yang dibutuhkan dari daftar panjang pengumuman, iklan, daftar telepon, dan nomor acak. Yang selanjutnya, membaca ekstensif. Tujuannya, siswa dapat mengintegrasikan isi bacaan dari berbagai bacaan dalam topik yang sama. Penerapan metode pembelajaran bahasa Indonesia materi pembelajaran menulis di SD. Metode pembelajaran menulis yaitu metode produktif, metode komunikatif, metode integratif, metode tematik, metode kuantum, metode partisipatori, metode konstruktif. Teknik pembelajaran menulis yang pertama menulis dari gambar. Teknik pembelajaran menulis dari gambar bertujuan agar siswa dapat menulis dengan cepat berdasarkan gambar yang dilihat. Yang kedua, menulis objek langsung. Tujuannya agar siswa dapat menulis dengan cepat berdasarkan objek yang dilihat. Yang ketiga, pembandingan objek langsung. Teknik pembelajaran ini bertujuan agar siswa dapat menulis perbandingan berdasarkan objek yang dilihat. Yang selanjutnya, meneruskan tulisan. Dari teknik pembelajaran meneruskan tulisan diperoleh kemampuan siswa dalam melengkapi ide atau gagasan secara baik dalam sebuah tulisan maupun penambahan beberapa paragraf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.